Baik para sahabat tani dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Balagadona Back to Nature. Nah, kali ini saya sedang berada lagi di kebun ini nih, yang dulu pernah saya bikin video di sini. Ini adalah areal denjang ya, areal denjang. Dimana pada 1,5 tahun yang lalu saya sempat melakukan pembuatan video di sini mengenai cabai-cabai ini. Ini adalah pohon-pohon cabai yang tidak diurus sama sekali, tidak dikasih pupuk dan tumbuh begitu saja ya, karena pada saat itu saya melakukan penyemaian di sini untuk penanaman skala luas di lahan kebun 1, 2, 3 dan 4 ya. Nah, di sini saya melakukan penyemaian di areal ini. Terus ke sana, ternyata pada saat itu ada 2 pohon yang tersisa dan akhirnya dia tumbuh dengan sendirinya. Dan pada saat 1,5 tahun yang lalu saya membuat video di sini tentang kedua pohon cabai ini, yang judulnya kalau tidak salah itu yang kuat itu adalah yang alami seperti cabai ini ya, seperti cabai ini. Dan para sahabat tani semua, saat ini cabai ini, kedua cabai ini, pohon cabai ini ya, masih tumbuh ya. Yang satu sudah mengkhawatirkan dan yang satu masih bisa, ini alhamdulillah masih kelihatan baik. Nah, sempat saya berpikir ketika kemarin saya datang ke sini, berkunjung ke sini melihat pohon cabai ini, sempat saya berpikir ketika ini pohon cabai umurnya sudah lebih dari 2,5 tahun ini, perkiraan sudah 2,5 tahun lebih ya, karena pada saat itu kalau tidak salah itu tahun saya melakukan penyemaian di sini tahun 2021 akhir ya, sekarang 2024 pertengahan, jadi sekitar 2,5 tahun pohon cabai ini tumbuh. Nah, oleh karena itu saya berpikir kenapa tidak, ini akan saya urus dan pohon cabai ini akan saya bikin, akan saya buatkan indukan supaya nanti saya melakukan penanaman kembali dan tidak akan membeli bibit dari tokonya. Jadi ini akan saya bikin indukan, akan saya urus, karena ini terus terang saja tidak pernah diurus. Jangankan diurus ya, jangankan dikasih pupuk, diurus pun tidak. Nah, sekarang akan saya beri pupuk supaya nanti ini bisa, mudah-mudahan bisa berbuah lebat dan nanti buah-buahnya itu tidak akan saya petik untuk dikonsumsi, akan tetapi akan saya tuakan sehingga memerah, dan setelah merah akan dibuat bibit ya, supaya saya atau sahabat-sahabat saya yang membutuhkan tidak usah membeli. Karena begini para sahabat, minimal pohon ini meskipun tidak tumbuh subur, minimal dia mempunyai imun yang kuat, karena meskipun tidak diurus dia tumbuh sendiri dan memang berbuah ya, berbuah meskipun tidak diurus. Nah, ini ada buahnya nih, ini ada buahnya nih satu, ini bahkan ada yang merah nih. Jadi saya pikir ini bisa dimanfaatkan untuk tabungan saya, supaya nanti bisa dimanfaatkan untuk supaya bisa diambil biji-biji cabainya dan nanti akan dijadikan bibit. Minimal sekali lagi pohon ini mempunyai imun yang kuat. Oleh karena itu ketika dibikin benih, menurut saya ini bisa dimanfaatkan dan tidak akan kalah oleh bibit atau benih yang ada di toko. Nah, seperti itu para sahabat, dan saya sudah sediakan ini ada kohek kambing. Ini ada kohek kambing yang hampir matang ini. Dan ini sudah saya campurkan tadi kohek kambing tadi, yang ini kohek kambing dengan sedikit arang, dan sudah dicampurkan dengan abu juga ada ya. Jadi abu, arang dan kohek kambing saya campurkan. Maksudnya ini nanti ditabur di sekitar
perakaran ya, di sekitar perakaran ini akan saya tabur di sekitar perakaran ini. Dan setelah saya tabur, nanti akan saya siram lagi dengan mol tape ya. Ini udah saya sediakan air dengan mol tapenya. Tapi mohon maaf, ini embernya bolong. Jadi saya sumbat saja sama rumput-rumput ya, supaya tidak cepat habis airnya. Baik para sahabat tani, sederhana saja tekniknya seperti ini akan saya lakukan, bahwa ini akan saya tabur saja. Akan saya tabur saja di sekitar perakaran. Sederhana saja. Nah, seperti ini saja, ditabur-tabur. Setelah ditabur, nanti saya akan ratakan dan disiram oleh mol ya. Ini mol tape yang sudah saya sediakan. Nah, ini yang separuhnya saya kasihkan ke tanaman yang sebelahnya. Nah, tekniknya untuk sementara tekniknya seperti ini saja dulu. Mudah-mudahan ini bisa terurai, dan yang pasti bisa terurai karena mol tape ini manfaatnya sudah saya kemukakan di video yang sekitar 1 minggu yang lalu atau 5 hari yang lalu, bahwa mol tape dapat memperkaya mikroorganisme yang sudah ada di dalam tanah dan membantu mempercepat proses dekomposisi bahan-bahan organik supaya dapat cepat terurai. Dan tanaman membutuhkan itu, karena tanaman membutuhkan unsur hara makro dan mikro. Baik para sahabat tani, setelah saya tabur di sana kohe kambing yang sudah dicampur dengan arang dan abu, yaitu abunya itu memang dicampur-campur ya, ada abu dari sekam dan ada abu dari hasil dari pengambilan dari tungku di dapur. Nah, ini ada sekitar air sekitar 5 liter. 5 liter. Dan saya kasih sekitar 50 saja ya. 50. Belum dikucek nih. Nah, akan saya kasih dengan campuran mol tape sebanyak 50 cc saja. Lalu kita campurkan ke dalam air dan kita aduk-aduk dulu sehingga akan tercampur dengan rata. Setelah itu kita siramkan saja. Nah, seperti itu nanti akan saya lanjutkan ya. Akan saya sedikit bahas dulu. Sekali lagi bahwa ini merupakan pohon cabai yang sudah berusia 2,5 tahun. Sekali lagi, usianya 2,5 tahun. Pohon cabai ini tidak diurus sama sekali. Jauh dengan diberikan pupuk ya, diurus pun tidak. Akan tetapi pohon cabai ini tumbuh dengan sendirinya, dan saya pun pada saat itu tidak menanam dengan sengaja, karena tadinya di sini saya membuat persemaian. Setelah persemaian diambil semua dan ada yang tertinggal. Ternyata 2 yang tertinggal dan sampai saat ini masih hidup. Nah, ini pohon cabai ini akan saya jadikan indukan supaya bisa menghasilkan bibit-bibit yang bagus. Dengan catatan ini harus digarisbawahi ya. Meskipun ini bukan F1, minimal bahwa pohon cabai ini memiliki imun yang kuat. Oleh karena itu, ketika nanti anakan-anakannya setelah ditebar di lahan besar, minimal akan kuat dan akan tahan terhadap penyakit. Nah, seperti itu saja dulu ulasan atau paparan dari saya. Mohon doanya dari para sahabat tadi semua, semoga teknis ini
teknik yang saya lakukan ini semoga berhasil dan semoga pohon cabai ini berbuah dengan lebat dan nanti akan saya manfaatkan sebagai induk daripada bibit-bibit yang akan selanjutnya. Baik, sekian dulu video dari saya. Akhir kata, jangan lupa tanamlah kebaikan setiap hari, maka akan panen kebaikan setiap hari. Sampai jumpa di video yang akan datang. Cihuy.